Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 3 Bule, dan saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga dapat mengikuti MPLS ini selama 3 hari ke depan secara baik, efisien, dan menyenangkan tentunya, meskipun kita belum bisa bertemu secara tatap muka. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Ibu Endri Purwaningrum. Nanti saya akan mengajar bahasa Inggris di kelas kalian. Tapi hari ini saya akan mengajar yaitu tata krama di hari MPLS yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata krama melalui video saya berikut ini. Oke, tata krama di lingkungan sekolah. Tata krama atau adat sopan santun menjadi hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, adat kesopanan ini sudah diajarkan kepada siswa sejak kecil. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata yang artinya adat, aturan, norma, dan krama yang berarti sopan, santun, tindakan, dan perbuatan. Dengan kata lain, tata krama adalah adab sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Begitu pentingnya tata krama itu dibuat agar menjadi batasan kita dalam berperilaku. Tata krama di lingkungan sekolah juga sangat penting karena menjadi standar norma berperilaku kita di lingkungan sekolah. Macam-macam tata krama di sekolah yaitu 1. Tata krama berkomunikasi. 2. Tata krama bergaul. 3. Tata krama berpakaian. Yang keempat yaitu tata krama menggunakan fasilitas umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Itu yang dimulai dari tata krama berkomunikasi. Karena hari ini kita masih dalam masa pandemi, jadi tata krama di sini saya bagi menjadi dua, yaitu tata krama berkomunikasi secara langsung atau bertemu. Dan yang kedua nanti yaitu tata krama secara daring, karena nanti kebanyakan kita akan menggunakan metode ini. Yang pertama yaitu ketika kita berkomunikasi langsung, tata krama yang harus kita laksanakan atau ada berbicaranya, yaitu yang pertama berbicara sopan dan fokus kepada lawan bicara. Ini caranya bagaimana? Tatap matanya. Ketika kalian diajak berbicara, itu kita tatap matanya, jangan kita acuhkan. Tatap matanya dan dengarkan baik kata-katanya. Dan jangan sibuk membuka handphone. Ini sekarang yang menjadi trending gitu ya. Ketika kalian diajak bicara, kalian akan main HP sendiri. Itu akan sangat menyinggung perasaan orang yang sedang mengajak berbicara atau alias tidak sopan. Yang kedua, jaga sikap tubuh tetap sopan. Itu yang pertama, jangan berbicara sambil melipat tangan di depan, jangan seperti ini. Terus yang kedua, jangan memasukkan tangan di celana atau berkaca pinggang seperti ini. Ini juga termasuk salah satu yang membuat tidak sopan. Dan yang ketiga, jangan terlalu mendominasi pembicaraan. Jangan mendominasi obrolan dengan terlalu banyak bicara. Misalnya kalian diajak ngomong dengan teman, kalian banyak ngomong aja, teman kalian tidak kamu kasih kesempatan, itu juga tidak baik. Yang kedua, jangan sampai memotong kata-kata lawan. Ini memotong kata-kata lawan juga tidak baik. Nah, lanjut. Yang keempat, jangan gunakan kata-kata yang sulit, yang tidak dimengerti. Misalnya, kalian berbicara dengan bahasa Inggris, otomatis teman yang kalian ajak bicara kan tidak mengerti. Jadi, gunakan bahasa yang sekiranya yang kalian ajak bicara itu mengerti bahasa kalian. Yang kedua, orang yang cerdas itu akan menyampaikan gagasan sulit dengan kata-kata yang mudah dan dimengerti oleh orang lain.
Nah ini, tata krama lewat HP atau daring. Yang pertama ini nanti kalian bisa mempraktekkan langsung ya. Yang pertama memberi salam. Assalamualaikum gitu ya. Yang kedua memberikan informasi tentang nama dan kelas kalian. Misalnya, permisi saya dari misalnya namanya saya dari Vita kelas 7A gitu. Memilih kata-kata yang baik dan sopan, baru menyampaikan apa yang diperlukan. Jangan langsung seperti ini, Bu, minta file, Bu, minta tugas, Bu, seperti itu. Itu kurang sopan. Jadi harus ada tata keramanya. Salam dulu, permisi, terus baru kemudian menanyakan apa kebutuhan kalian. Terus jangan lupa bilang terima kasih itu ya. Itu nanti juga termasuk sebagai penilaian karakter. Jadi Bapak Ibu guru akan merekam sikap kalian. Oh, kalau anak ini WA atau bertanya itu bagaimana adab sopan santunnya, kan dinilai seperti itu ya. Lanjut. Yang tata krama bergaul. Hal yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya, baik secara langsung maupun lewat HP adalah yang pertama, berbicara sopan dengan nada bicara yang halus. Kedua, tidak boleh memanggil dengan nama panggilan selain nama aslinya. Misalnya, gendut, nah, krempeng, dan seterusnya. Tidak boleh berbicara kotor. Tidak boleh membuli. Ini kalian yang sekarang menjadi trending. Misalnya ada teman kalian yang gendut terus kemudian dekil hitam, itu mesti kalian bully itu. Itu juga tidak boleh. Bahkan sekarang ini ada pasal yang melindungi ini, pasal pembulian. Jadi kalian kalau terlibat pembulian akan terkena sanksi baik secara hukum maupun secara sosial kemasyarakatan ya. Tidak boleh saling membuli. Iki cara bahasane lek ini membuli itu ngelok-ngelok nih gitu loh ya. Meskipun kalian secara sadar, mungkin kalian tidak sadar bahwa itu termasuk kategori membuli, tapi orang yang dibuli akan merasa sangat tersakiti dan menghindari membanding-bandingkan antar teman satu dengan teman yang lainnya. Ini juga sering, kalau si A misalnya itu orangnya anaknya baik, rajin, si B kok tidak pernah mengerjakan, nakal, nah ini tidak boleh kalian membanding-bandingkan seperti ini. Ini saling terus dan saling tolong menolong, saling kerja sama. Saling tolong menolong itu contohnya ya kalian harus saling tolong menolong setiap kesulitan teman. Kalian jangan egois, saling tolong menolong karena setiap kali kalian berbuat kebaikan pasti Allah akan membalasnya. Itu prinsipnya. Saling bekerja sama dalam segala hal. Apalagi sekarang musim pandemi dan daring seperti ini kalian harus bekerja sama. Bekerja samanya itu maksudnya bagaimana? Misalnya tugas, misalnya si A tidak punya paket data. Nah, si B punya WiFi di rumahnya. Saling kerjasama ya, memberitahu tugasnya apa atau saya tolong dikirimi video pembelajarannya lewat Bluetooth atau bagaimana itu ya. Pokoknya kalian harus saling kerjasama, saling membantu, saling kompak. Insya Allah semua perbuatan baik kalian pasti akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutnya, ini tata krama berpakaian. Yang pertama, memakai pakaian atau seragam yang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Ya, ini kalian sudah tahu kakak-kakak kelas kalian seragamnya bagaimana, saya kan sudah mengerti. Dan memakai atribut sekolah yang telah ditentukan. Ini atribut sekolah. Nama, badge sekolah, badge kelas, hasduk, apabila pramuka ya, sepatu hitam, kaos kaki putih dan ini jangan sampai dilupakan. Yang ketiga yaitu memakai pakaian yang bersih, pakaiannya bersih, jangan tidak pernah dicuci 1 minggu, tidak pernah dicuci, aduh baunya nanti merusak lingkungan atau mencemari lingkungan dan bahkan nanti kalian akan dikucilkan. Tidak memakai baju yang rusak, maksudnya itu celananya misalnya resletingnya rusak atau robek-robek itu harus segera diperbaiki. Yang keempat, tidak memakai baju yang ketat. Ini apabila kalian bajunya itu sudah kekecilan, itu jangan dipakai, jangan dipaksakan ya. Minta yang
ganti yang baru pada orang tuanya. Baju dimasukkan yang rapi. Dan ini yang terakhir, memakai kaos olahraga yang telah ditentukan pada saat berolahraga. Jadi ketika ada kegiatan olahraga, kalian ya harus memakai kaos olahraga, tidak boleh memakai seragam. Ini contohnya, contoh berpakaian seragamnya seperti ini. Dan lanjut, tata krama menggunakan fasilitas umum. Nih, jika kalian berada di sekolah, ada juga tata kramanya, yaitu membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak fasilitas umum seperti kaca, kran, saluran air, dan lain-lainnya. Sopan berkendara sesuai dengan aturan. Ini maksudnya. Yang dimaksud sopan berkendara, ini maksudnya sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, kalian jangan sepeda motornya pakai knalpot brong gitu, rung rung rung. Itu sangat tidak sopan. Di lingkungan sekolah, jika ada yang memakai sepeda motor dengan knalpot brong, suaranya sangat membisingkan, pasti akan ditindak ya. Nanti akan saya kempes atau bagaimana itu nanti terserah saya. Pokoknya selama di sekolah kalian harus berkendara yang sopan ya. Ikut menjaga taman sekolah ini, kalian tidak boleh merusak tanaman yang sudah ada. Nah, tapi kalian harus ikut menjaganya, menyiraminya. Jika ada rumput yang kurang bagus ya dicabut rumputnya, dibersihkan setiap hari, seperti itu ya. Saya kira untuk materi tata krama hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.